Salah satu konsep yang gue lihat lumayan banyak disalahpahami orang dan kadang bikin chaos kolom komentar adalah analogi. You know what's confusing? The analogy. An analogy. Kadang konsep ini tuh kecampur aduk sama metafora, perumpamaan, atau konsep lainnya yang bukan analogi. Bahkan gue sering ngeliat kayak misal ada orang komen, analogi lu nggak apple to apple bang. Tapi pas gue cek kontennya, sebenarnya orang itu bahkan nggak memakai analogi sama sekali gitu. Nah itu kan artinya ada banyak ketidaksepahaman ya soal si konsep analogi ini. Padahal dia sering dipakai dalam opini atau argumen atau perdebatan-perdebatan di media sosial. Maka itu kita coba bahas di sini dan kita pahamin bareng-bareng apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan analogi. Jadi, analogi kalau di KBBI itu diartiin dengan beberapa definisi yang secara umum mirip-mirip. Kita ambil aja definisi 1 dan 4. Dari situ kita bisa dapat kata kunci nih, yaitu kesamaan, persesuaian, dan kesamaan sebagian ciri yang bisa untuk diperbandingkan. Nah, dalam logika dan argumen, kesamaan yang dilihat itu adalah kesamaan hubungan antar variabel di dalam dua kasus berbeda. Kalau teman-teman pernah ambil tes logika matematika atau logika formal atau penalaran umum ya di CPNS atau UTBK gitu, kadang tuh ada soal analogi yang kayak gini contohnya. Nah ini jawaban benernya apa coba? D, benar, katun. Jadi yang kita lihat di situ adalah kesamaan hubungan antara dua variabel di kasus 1 dengan di kasus 2. Ya kan? Dimana hubungannya adalah A berbahan B. Ya kan? Jadi tadi kursi berbahan kayu dan baju berbahan katun. Jadi hubungan antar variabelnya tuh sama. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan analogi. Terus gunanya ini apa ya untuk dipakai dalam argumen atau opini? Sebenarnya bisa jadi itu bisa mempermudah menyampaikan maksud kita gitu. Misalnya maksud sebenarnya tuh konteksnya lebih rumit atau lebih tidak umum. Nah akhirnya kita analogiin ke kasus lain yang lebih sederhana atau lebih umum yang orang-orang biasanya pada tahu kayak gitu. Sekarang gue mau kasih contoh gimana kita pakai itu di dalam konteks opini ya. Misal kita lagi debatin soal aturan wajib pakai helm dan gue mau bilang bahwa pakai helm emang gak mencegah kecelakaan motor. Tapi dia ngurangin risiko kematian kalau kecelakaan motor itu terjadi gitu. Nah gue analogiin ke konteks kita pakai payung ketika hujan. Jadi pakai payung emang gak mencegah hujan. Tapi dengan pakai payung kita minimal ngurangin risiko basah gitu. Nah di situ kita bisa lihat kan hubungan antar variabelnya itu sama. Tapi kasusnya sama sekali berbeda gitu. Hubungan yang sama di situ adalah variabel 1 tidak mencegah variabel 2, tapi mengurangi dampak yang tidak diinginkan dari variabel 2. Nah, ketika ada analogi dalam sebuah argumen atau sebuah opini, kita mesti paham bahwa poin yang mau disampaikan itu bukan analoginya, ya kan? Tapi yang dianalogiin. Misalnya di konteks gue tadi, poinnya adalah ngebahas soal helm dan kecelakaan motor, itu poin yang mau disampaikan. Sedangkan soal pakai payung dan hujan tuh itu bukan poinnya, itu cuma analoginya aja gitu. Inilah yang seringkali bikin kolom komen itu menjadi chaos. Gara-gara orang malah sibuk debatin soal payung dan hujan gitu. Malah pada ngomong di kolom komen gitu. Tapi kan gimana dengan cipratan dari ban motor? Payung kan gak bisa ngelindungin kita dari situ, jadi tetap basah dong. Alias apa? Apa semua ini teman-teman? Kenapa kita jadi ngomongin ini, ya kan? Itu kan perdebatannya lagi ngomongin helm dan kecelakaan gitu loh. Nah tapi kolom komennya malah jadi bahas payung dan hujan gitu loh. Ya, jadi kita harus ngerti bahwa analogi itu, yang dianalogiin itulah yang menjadi poinnya. Sedangkan analoginya bisa kita abaikan aja karena emang bukan itu poinnya. Nah sekarang kita udah ngerti ya apa itu analogi. Di sini gue mau jelasin apa yang bukan salah satu contoh yang beda dengan analogi. Yaitu penerapan contoh suatu konsep. Karena seringkali gue ngeliat ada konten lagi jelasin suatu konsep dan dia ngasih contoh-contoh penerapan konsep itu. Tapi orang-orang nangkepnya dia lagi ngasih analogi gitu. Contoh, konsep supply demand dalam ekonomi. Waktu itu ada orang lagi jelasin ya bahwa ketika supply cabai lagi banyak, demand cabai dikit, akhirnya harga cabai tuh anjlok.
Atau contoh lainnya ketika supply pesawat lagi turun tapi demand-nya tinggi, akhirnya harganya jadi naik banget. Nah, contoh-contoh ini itu bukan analogi gitu loh. Contoh-contoh ini tuh adalah penerapan dari konsep supply demand. Jadi ketika orang lagi ngasih contoh, aneh kalau misalnya jawabannya kayak nggak pas dong supply demand dianalogiin ke cabe. Lah itu bukan analogi, itu dia lagi ngasih penerapan dari konsep supply demand itu kayak gimana gitu. Nah contoh-contoh kayak gitu itu tuh bukan analogi, jadi itu adalah poinnya itu sendiri gitu. Dia bukan ada di situ untuk nganalogiin supply demand ya, tapi dia adalah contoh konkret supply demand ketika bekerja di realitas atau di lapangan tuh seperti apa. Selanjutnya, yang berbeda juga dengan analogi tapi sering dikira sama adalah metafora. Metafora ini juga sering disama-samain gitu sama analogi. Padahal kalau kita lihat di KBBI aja ya, definisi metafora tuh pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Metafora dipakai buat bikin suatu gagasan tuh jadi lebih menarik atau lebih sederhana gitu. Contoh metafora nih ya. Rani adalah jantung perusahaan. Apakah ini artinya Rani itu bentuknya kayak jantung, nyut-nyutan gitu? Kan enggak ya. Gitu. Itu adalah contoh di mana dia dipakai bukan sebagai makna sebenarnya gitu. Makna sebenarnya apa? Makna sebenarnya adalah Rani itu adalah sebuah variabel yang penting banget untuk perusahaan. Nah, di situ kita ketimbang ngejelasin secara detail kerjaannya apa, kita langsung aja memetaforkan itu sebagai jantung untuk menunjukkan seberapa vital, seberapa penting keberadaan sosok ini gitu loh. Walaupun metafora dan analogi juga sama-sama kayak memasukkan suatu unsur yang bukan poinnya gitu kan. Maksudnya tadi kan poinnya sebenarnya bukan jantung, beneran jantung gitu kan. Poinnya sebenarnya ada yang lain nih yang di-refer oleh metafora ini. Dan analogi juga gitu kan. Poinnya bukan yang analoginya tapi yang dianalogiin itu. Tapi mereka adalah dua hal yang berbeda gitu loh. Karena balik lagi kan, analogi itu menunjukkan kesamaan hubungan antara dua variabel. Sedangkan metafora bukan itu. Dan dalam konteks tadi gak ada dua variabel yang ada hubungannya dan kemudian ada kasus lain yang menunjukkan hubungan yang sama gitu. Jadi analogi dan metafora adalah dua hal yang berbeda dan bisa dipakai untuk beropini atau berpendapat atau berargumen dengan caranya masing-masing ya kan, secara tepat sesuai dengan kebutuhan opini atau argumen kita. Nah sekarang kita balik ke komen netizen yang sering muncul yang kita udah bahas di awal. Analoginya nggak apple to apple tuh. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan analogi tidak apple to apple? Nah harusnya yang dimaksud dengan analogi tidak apple to apple adalah di dalam dua kasus yang dipakai hubungan antar variabelnya tuh nggak sama gitu ya. Hubungan antar variabelnya tidak sama. Itu yang dimaksud dengan analogi tidak apple to apple. Tapi sering banget netizen itu komen analogi tidak apple to apple, tapi yang dibahas adalah variabelnya tidak sama. Ya, kalau gue pakai ke contoh gue yang helm dan payung tadi, ibaratnya nih, misal gue udah habis nyampein ya kan opini gue tadi, terus ada yang komen kayak gini, lah tapi helm beda dong kak sama payung. Ya emang iya gitu kan, maksudnya emang helm emang beda sama payung gitu. Emang analogi itu biasanya dua kasusnya emang beda gitu loh. Nah tapi orang ngeliatnya tidak apple to apple tuh variabelnya beda. Entah dia ngomongin helm sama payungnya atau kecelakaan sama hujan gitu. Kayak contohnya gini, lah tapi kecelakaan motor beda lah sama hujan. Hujan kan gak mematikan. Kami bukan itu kan, ya kan poinnya kan bukan itu gitu yang disamain, ya kan yang disamain tadi hubungan antar variabelnya apa. Nah jadi contoh kalau nggak apple to apple tuh kayak gimana? Misal gue ngomongnya pakai helm tuh sama aja kayak makan sayur. Pakai helm bikin lo mencegah cedera kalau kecelakaan, makan sayur bikin lo mencegah sakit. Nah ini adalah hubungan antar variabel yang nggak sama nih. Nggak samanya di mana? Kalau di kasus yang helm, dia itu mencegah dampak dari sesuatu yang lain, ya kan? Dampaknya tadi cedera dari kecelakaan. Sedangkan kalau sayur, dia mencegah sakit itu sendiri. Jadi mencegah sesuatu itu sendiri langsung, gitu. Bukan dampak dari sesuatu, ngerti kan? Nah
Nah, jadi dua kasus ini baru tidak apple to apple. Karena hubungan antar variabelnya beda. Oke, itu tadi penjelasannya tentang apa itu analogi, apa yang bukan analogi, dan hal-hal yang sering dikira sama padahal beda dengan analogi. Dan tadi terakhir juga gue udah jelasin soal tidak apple to apple tuh maksudnya apa. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita semua bisa menggunakan konsep analogi dan tadi juga beberapa konsep lainnya dengan lebih efektif di dalam berargumen, beropini, ataupun mencerna argumen atau opini orang. Sekian, gue Kanecita, salam masyarakat baru.